Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-65. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah, maka setelah beberapa lama latihan-latihan itu berlangsung, Anusapati menjadi semakin yakin bahwa gurunya memang orang yang jujur. Meskipun ia melihat juga perbedaan yang dilakukannya di dalam sikapnya menghadapi kedua muridnya. Dalam pada itu, ketika Sumekar berkesempatan keluar dari istana, berjalan-jalan menikmati hari istirahatnya, maka sekali lagi ia ditemui oleh orang yang bernama Witantra itu. Kali ini ia bertanya tentang sikap guru Anusapati yang baru itu. Seperti yang pernah terjadi, keduanya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon yang rindang di tepi jalan sambil melihat orang yang lalu lalang. Dahulu aku tidak berani duduk di pinggir jalan seperti ini, berkata Witantra. Setiap orang akan memandang kepadaku dengan heran. Iya, selagi Kisanak masih seorang panglima. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Katanya, mungkin masih ada orang-orang lama yang masih bertugas di kesatuannya. Tetapi mereka pasti sudah tidak mengenal aku lagi. Aku sudah semakin tua dan badanku pun telah susut banyak sekali dibandingkan dengan saat aku masih seorang prajurit. Iya, memang masih banyak orang-orang lama itu. Di antara para juru taman pun masih ada juru taman yang lama yang sudah bekerja di istana sejak zaman aku Tunggul Ametung. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi, katanya, pada saat itu Tumapel masih belum sebesar Singasari sekarang. Istananya pun belum seluas sekarang pula. Apalagi sekarang, istana itu berisi 2 orang istri Sri Rajasa. Sayang sekali, itu adalah sumber perpecahan di masa datang. Seandainya Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu hanya beristrikan Ken Dede saja, maka kami bersama-sama akan mengharap bahwa Singasari akan maju. Ya, ternyata sekarang pertentangan itu sudah nampak. Pertentangan itu sudah terbayang pada Anusapati dan Tohjoyo. Adik-adiknya akan terseret pula agaknya di dalam arus pertentangan itu. Mereka yang merasa anak Ken Dedes dan mereka yang merasa anak Ken Umang, meskipun semuanya putra Sri Rajasa. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya, namun sejenak mereka berdiam diri. Witantra memandang orang-orang yang lewat di hadapannya, seolah-olah ia benar-benar datang dari padukuhan yang jauh, yang heran melihat orang-orang kota memakai pakaian yang baik. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat 2 orang prajurit berkuda lewat di hadapannya. 2 orang prajurit pengawal istana.
Apakah Sri Rajasa akan keluar istana hari ini? Sumekar mengerutkan keningnya. Dua orang prajurit itu dari pasukan pengawal. Apakah ia sedang merintis jalan bagi Sri Rajasa? Aku tidak mendengar berita itu. Tetapi setiap saat, Sri Rajasa memang sering pergi keluar istana untuk berburu. Kapan saja ia kehendaki. Witantra mengangguk-angguk pula. Katanya, kalau benar Sri Rajasa akan keluar istana hari ini, aku harus bersembunyi. Banyak orang yang tidak mengenal aku lagi. Tetapi aku tidak berani memastikan bahwa Sri Rajasa pun tidak mengenal aku pula. Orang itu adalah orang aneh. Ingatannya tajam sekali. Seperti kecerdasan dan kemampuannya berpikir yang jarang ada duanya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang mungkin sekali. Tiba-tiba saja Sri Rajasa keluar istana. Sebelum Witantra sempat menjawab, mereka melihat sekali lagi dua orang dari pasukan pengawal yang lewat mengendarai kuda sambil memegang senjata telanjang. Pasti Sri Rajasa akan keluar istana hari ini. Iya, sekarang aku pun pasti. Dalam pada itu, orang-orang di pinggir jalan pun mulai menyibak. Kedua prajurit pengawal itu adalah pertanda bahwa Sri Rajasa akan melalui jalan itu. Aku harus menyingkir, desis Witantra. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah, aku pun akan menyingkir pula. Keduanya pun kemudian berjalan menjauh, berbelok pada lorong sempit yang di sebelah menyebelah dipagari oleh dinding batu yang agak tinggi. Kita di sini, mungkin kita masih dapat melihat dari balik regol halaman sebelah, desis Witantra. Keduanya pun kemudian berdiri di regol halaman seseorang, regol yang masih tertutup. Ketika seorang anak laki-laki berlari keluar regol itu, ia terkejut. Ditatapnya kedua orang yang berdiri bersandar dinding regol halaman rumahnya. Tetapi hampir berbareng keduanya tersenyum. Dengan ramahnya Witantra bertanya, apakah kau akan melihat iring-iringan tuanku Sri Rajasa? Iya, aku sudah mendengar tengarah. Witantra tertawa. Hahaha, suara bendi itu. Iya, jawab anak itu. Sebentar lagi tuanku Sri Rajasa akan lewat. Apakah paman berdua tidak ingin melihat? Tentu nanti kami akan melihat. Tetapi sekarang kami sedang duduk-duduk melepaskan lelah di sini. Bukankah kau tidak berkeberatan apabila kami duduk-duduk di sini? Tentu tidak. Ayahmu juga tidak. Rumah ini rumah kakek. Ayah tinggal di rumah kami yang lain di ujung lorong ini. Kakek tentu tidak berkeberatan. Apakah kakekmu ada di rumah? Tidak. Kakek pergi ke pasar mengantar nenek. Aku sendiri di rumah. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum ia menjawab, anak itu sudah menghambur lari ke jalan raya, berdesakan di antara mereka yang ingin melihat iring-iringan Sri Rajasa lewat. Sejenak kemudian maka dari kejauhan, Witantra dan Sumekar melihat 4 buah kepala tersembul dari balik mereka yang berdiri berjajar di pinggir jalan. Kepala 4 orang prajurit berkuda. Di belakangnya kemudian beberapa orang lagi juga berkuda. Sedang suara bendi menjadi semakin lama semakin dekat. Sumekar dan Witantra masih berdiri di tempatnya.
Bahkan kadang-kadang mereka harus mengangkat kepalanya untuk dapat melihat prajurit berkuda yang lewat di jalan raya. Ternyata bahwa dugaan mereka bahwa Sri Rajasa yang keluar dari istananya kali ini akan berburu adalah benar. Di belakang prajurit berkuda yang membawa tombak pendek, Sri Rajasa sendiri berada di punggung kudanya yang berwarna kehitaman sambil menyandang busurnya dan endong anak panah. Di belakang Sri Rajasa, putranya Tohjoyo mengikutinya sambil membawa busurnya pula. Kau benar, desis Witantra. Ken Arok itu akan pergi berburu. Iya, sahut Sumekar. Seperti kebiasaan aku Wutunggul Ametung. Sejak beberapa saat yang lalu, putranya, Tuanku Tohjoyo sering ikut bersamanya. Anusapati, Sumekar menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuanku putra mahkota tidak pernah ikut bersama mereka. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, suatu perbuatan yang kurang bijaksana. Seharusnya Sri Rajasa tidak terlampau menunjukkan perhatian yang berbeda pada keduanya, bahkan seakan-akan justru dengan sengaja. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal-hal serupa inilah yang membuat putra mahkota merasa dirinya semakin kecil, bahkan kadang-kadang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Kasihan, apakah Kisanak berusaha membantunya untuk tetap bersikap tabah? Ya, aku memang selalu berusaha, bahkan menurut pendengaranku, mbahnya pun selalu mencobanya pula. Mudah-mudahan ia tidak tergelincir. Desis Witantra. Lalu bagaimana dengan pelatihnya itu? Sumekar pun segera menceritakannya apa yang dilihatnya. Jadi perwira itu tidak terlampau jelek buat Anusapati. Sumekar menggeleng. Tidak. Apakah ia ikut di dalam iring-iringan itu? Aku tidak tahu. Pelatihnya yang dahulu memang sering mengikutinya, meskipun Tohjoyo sendiri tidak ikut. Aku kira ia pun ikut pula bersama Sri Rajasa, tetapi aku tidak melihatnya. Sumekar tidak menjawab, tetapi ketika ia memandang ke jalan raya, orang-orang pun sudah melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Dari ujung lorong Sumekar dan Witantra melihat anak laki-laki yang berlari-lari keluar dari regol rumah itu pun sudah berjalan seenaknya pulang. Mereka sudah jauh. Desis Witantra. Sumekar menganggukkan kepalanya. Aku kira aku sudah cukup hari ini. Aku akan sering berada di kota ini. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya pula, tetapi ketika ia akan menjawab, anak laki-laki itu pun berlari kepadanya dan bertanya, "Apakah paman berdua akan singgah?" Witantra dan Sumekar tersenyum. "Terima kasih." Hampir berbareng mereka menjawab, "Kakek, sebentar lagi pasti akan segera pulang." "Terima kasih," ulang Sumekar. "Katakan kepada kakekmu, kami mengucapkan terima kasih." "Bukankah kakek tidak memberikan apa-apa kepada paman berdua?" bertanya anak itu. Keduanya tertawa mendengar pertanyaan itu. Witantra menjawab di sela-sela tertawanya, "Hehehe, memang tidak.
tetapi kami sudah berteduh di regol halaman rumahnya." Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan menyampaikannya kepada kakek." Sumekar menepuk bahu anak itu. "Kami minta diri, kami akan pulang." "Di manakah rumah paman?" "Jauh sekali." "Jauh sekali?" ulang anak itu. "Iya, jauh sekali. Paman datang berdua untuk melihat iring-iringan tuanku Sri Rajasa hari ini." "Apakah paman sudah tahu bahwa Sri Rajasa akan keluar istana hari ini?" Keduanya mengerutkan keningnya. "Kami yang tinggal di kota ini pun tidak tahu. Tiba-tiba saja kami mendengar tengarah." Anak itu melanjutkan. Witantra mengusap kepala anak itu sambil tertawa pula. "Sudahlah, pulanglah. Tungguilah rumahmu baik-baik. Bukankah rumah itu kosong?" "Iya." "Nanti ayahmu masuk ke geledek di dapur. Apakah nenekmu sudah menanak nasi?" Anak itu mengerutkan keningnya. "Jadi paman berdua tidak singgah?" "Terima kasih." Anak itu pun kemudian berlari masuk ke regol halaman rumahnya, melintas ke pendopo. Witantra dan Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka memandangi anak yang kemudian hilang di balik pintu. "Anak yang berani," desis Witantra. "Iya, ia mempunyai dada yang terbuka. Tidak seperti tuanku putra mahkota. Kadang-kadang ia menyimpan berbagai macam perasaan di dalam dadanya." Lingkungannya telah membentuknya demikian. Tetapi mudah-mudahan akibatnya tidak terlampau jelek buatnya. Aku akan mencoba selalu memperingatkannya agar ia tidak menjadi semakin kecil dan kehilangan harga diri. Sampai saat ini, ia tidak merasa terganggu oleh pelatihnya yang baru. Witantra menganggukkan kepalanya. Sejenak ia memandang ke jalan raya yang sudah menjadi semakin sepi. 1-2 orang masih tampak berjalan dengan tergesa-gesa karena matahari menjadi semakin terik membakar kulit. "Pertemuan kita sampai di sini hari ini, Kisanak," berkata Witantra. "Kita akan bertemu lagi," sahut Sumekar. "Agaknya kita menemukan bahan pembicaraan yang sama-sama menarik perhatian kita masing-masing." Keduanya pun kemudian berpisah. Sumekar tidak jadi berjalan-jalan menyusuri kota, tetapi ia pun segera kembali ke istana. Di saat-saat Sri Rajasa keluar istana, apakah ia pergi berburu, bercengkrama atau apapun, istana terasa menjadi sepi. Putra-putra Sri Rajasa biasanya ada pada ibu masing-masing. Sedang Toh Joyo ikut serta dengan Sri Rajasa pergi berburu. Ketika Sumekar di sore hari kembali kepada kerjanya, menyiram batang-batang perdu dan bunga-bungaan di dekat bangsal Anusapati, dilihatnya putra mahkota itu duduk di atas tangga sambil bertopang dagu. Sumekar tidak berani mendekatinya, bukan karena Anusapati, tetapi ia takut dicurigai. Karena itu, maka ia pun segera berjongkok di samping sebatang pohon soka kuning yang sedang tumbuh. Anusapati yang melihatnya lah yang kemudian mendekatinya. Wajahnya muram dan langkahnya pun terasa berat. "Ayahanda Sri Rajasa pergi berburu lagi," desisnya. "Hamba tuanku, hamba tadi melihat di pinggir jalan."
Di mana, Paman? Hari ini hamba mendapat istirahat. Pagi tadi hamba berjalan-jalan keluar istana dan hamba melihat iring-iringan ayahanda pergi berburu. Adinda Tohjoyo diperkenankan ikut, tetapi aku tidak. Apakah tuanku sudah menyatakan keinginan tuanku kepada ayahanda? Iya, aku sudah memohon agar aku diperkenankan ikut serta. Apakah jawab Sri Rajasa? Aku adalah seorang putra mahkota. Aku harus selalu menjaga diri agar aku tidak terkena bahaya. Aku harus menjadi orang simpanan yang tidak boleh lecet sedikit pun juga, karena tidak pada tempatnya apabila seorang raja kelak mempunyai cacat pada tubuhnya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam dan apa yang dicemaskannya pun segera ternyata pula. Anusapati itu kemudian berkata, Paman, ternyata kedudukanku sama sekali tidak menyenangkan. Barangkali lebih baik buatku apabila aku tidak menjadi seorang putra mahkota. Aku lebih senang menjadi seorang biasa yang bebas dan dapat berbuat apa saja yang diingini. Tetapi seorang putra mahkota terikat oleh berbagai macam peraturan dan pantangan yang menjemukan sekali. Tuanku Pangeran Patih, berkata Sumekar kemudian, tuanku harus tabah menghadapi semuanya itu. Setiap orang merasa mempunyai kesulitan perasaannya masing-masing. Setiap orang merasa bahwa orang lain agaknya jauh lebih senang dari dirinya sendiri. Sudah pasti, tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa seorang Pangeran Patih seperti tuanku ini masih juga merasa hidupnya terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang tuanku anggap menjemukan sekali. Sebaliknya, tuanku merasa bahwa hidup di luar istana, hidup tidak sebagai seorang Pangeran Patih, pasti akan menyenangkan sekali. Tuanku, sudah tentu itu tidak benar seluruhnya, karena kita masing-masing tidak dapat melihat kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hati orang lain, yang biasanya berusaha disembunyikan apabila ia berhadapan dengan orang lain. Seorang perempuan yang sedang menangis sekalipun akan segera mengusap air matanya apabila ada seorang tamu yang datang ke rumahnya. Anusapati terdiam sejenak. Karena itu tuanku, Sumekar meneruskan, kita hanya dapat melihat senyum dan tawa orang lain karena mereka akan segera bersembunyi apabila mereka menangis. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun demikian ia berkata, tetapi aku mempunyai keadaan yang khusus, Paman. Hamba mengerti tuanku. Hamba mengerti apa yang tersirat di hati tuanku. Tetapi tidak seluruhnya daripada itu benar sama sekali. Anusapati terdiam. Sebaiknya tuanku mencoba mentaati semua peraturan dan pantangan sejauh yang dapat tuanku lakukan. Semuanya itu merupakan tempaan yang membuat tuanku menjadi baja yang tahan uji di segala keadaan. Anusapati masih tetap berdiam diri, tetapi ia mencoba untuk merenungkan kata-kata Sumekar itu. Meskipun kemudian ia dapat mengerti, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan kepahitan yang selalu harus ditelannya. Paman Sumekar tidak mengalaminya, katanya di dalam hati. Agaknya memang lain. Orang yang tidak mengalami akan dapat memberikan nasihat sebaik-baiknya. Tetapi agaknya berbeda bagi orang yang terkena langsung. Tetapi aku harus mempertimbangkannya untuk mendapatkan pegangan. Tetapi Sumekar seakan-akan mengetahui apa yang tersirat di hati putra mahkota itu. Maka katanya, tuanku,
Hamba hanya sekedar dapat memberikan nasihat dan barangkali sedikit petunjuk. Memang lain sekali bagi orang yang langsung mengalami. Meskipun demikian, di dalam keraguan-raguan kata-kata hamba akan dapat memberikan keseimbangan. Terima kasih Paman, sahut Anusapati. Aku memang ragu-ragu, tetapi aku akan mencoba mencarinya di dalam suasana yang lebih bening dari kini. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa luka di hati Anusapati semakin lama menjadi semakin parah. Kalau tidak ada obat yang dapat mencegah menjalarnya penyakit itu ke segenap sudut hatinya, maka pada suatu saat pasti akan meledak dan menumbuhkan akibat yang gawat. Untunglah bahwa agaknya gurunya kini tidak lagi seperti gurunya yang dahulu. Kalau prajurit yang dahulu itu masih juga hidup dan menjadi pelatihnya, maka ia pasti akan mempercepat peristiwa itu. Anusapati pasti tidak akan dapat bertahan terlampau lama. Di saat-saat istana kosong, maka para penjaga pun agaknya merasa seolah-olah tugasnya menjadi bertambah ringan. Di dalam istana itu tidak ada lagi orang yang harus dipertanggungjawabkannya dan orang yang akan menuntut tanggung jawabnya. Dalam kesuraman hati, Anusapati mempergunakan saat yang demikian untuk keluar dari istana di malam hari. Setelah agak lama ia tidak melakukannya. Ia ingin melepaskan himpitan yang menekan perasaannya selama ini. Ia ingin berbuat sesuatu sendiri, bahkan Sumekar pun tidak diberitahukannya. Para penjaga yang tidak begitu mantap di hari-hari yang sepi tidak mengetahui bahwa putra mahkota meninggalkan istana di malam hari, pergi ke jurang sungai yang dalam dan gelap itu, yang jarang sekali disentuh oleh kaki manusia. Seperti seorang yang dibakar oleh dendam yang tiada taranya, Anusapati telah mencoba melepaskan kekuatannya, menghantam batu-batu padas pada dinding sehingga berguguran. Ia ingin melihat betapa kekuatannya kini, seakan-akan ia sudah siap untuk mempergunakannya. Dengan nafas yang terengah-engah, ia menyaksikan batu-batu padas yang pecah dan berserakan di bawah kakinya. Tetapi ia tidak segera menjadi puas. Diulanginya sekali lagi, 2 kali, dan hampir saja ia lupa akan waktu. Agaknya warna-warna merah di langit telah memperingatkannya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia meninggalkan jurang itu dan kembali ke istananya. Demikianlah pada malam kedua dan ketiga, Anusapati pergi sendiri ke tempat latihannya. Ia seakan-akan ingin melihat ilmunya semakin cepat masak. Ia tidak tahu apakah ia akan segera mempergunakannya. Tetapi apabila ilmu itu sudah masak, ia akan merasa dirinya aman. Ia setidak-tidaknya sudah mempunyai pegangan yang kuat bagi kedudukannya yang menjembukan itu. Dengan demikian maka di siang hari, Anusapati merasa dirinya sangat letih. Bahkan kadang-kadang dengan wajah yang muram, ia duduk saja di tangga bangsalnya. Sehingga setiap prajurit dan hamba istana yang lewat di muka bangsal itu harus membungkuk dan berjalan terbongkok-bongkok. Karena Pangeran Pati duduk di atas tangga bangsal. Sumekar yang melihat keadaan putra mahkota menjadi cemas.
tetapi ia tidak berani menanyakannya. Ia hanya dapat menduga bahwa di malam hari Anusapati pasti sedang berbuat sesuatu, dan Sumekar pun menduga bahwa yang dilakukan oleh Anusapati itu pasti melatih diri, memeras tenaga untuk menemukan kemampuan tertinggi. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, Sumekar tidak berani menegurnya selagi Anusapati merasa dirinya terasing karena ia sama sekali tidak mendapat kesempatan yang serupa dengan Tohjoyo. Meskipun demikian, tumbuh juga di hatinya suatu keinginan untuk mengawasinya. Kalau karena tekanan perasaan Anusapati berbuat berlebih-lebihan, maka hal itu pasti akan sangat berbahaya baginya. Demikianlah, maka tanpa setahu Anusapati, Sumekar telah membayanginya. Ketika malam menjadi semakin gelap dan Anusapati meloncati dinding istana yang tinggi, Sumekar ikut pula melakukannya. Sumekar tahu benar kemampuan Anusapati, itulah sebabnya maka ia harus berhati-hati mengikutinya. Ia sadar bahwa prajurit pelatih Anusapati yang terjerumus ke dalam jurang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya Anusapati sudah mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Tetapi Sumekar pun memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari pelatih itu, sehingga ia dapat menempatkan dirinya agar Anusapati tidak mengetahuinya. Dengan hati yang berdebar-debar, Sumekar melihat Anusapati menuruni tebing. Betapapun gelapnya, namun bagi Anusapati yang sudah terlampau biasa, kakinya seolah-olah dapat melihat jalan setapak yang menuruni tebing yang curam. Dengan hati-hati, Sumekar yang telah memahami daerah itu pula turun lewat jalur jalan setapak yang lain. Dengan hati-hati pula, ia merayap mendekati tempat latihan Anusapati di bawah tebing, di dalam jurang yang agak dalam, di tepian sungai berpasir. Sumekar pun kemudian duduk di balik sebuah batu yang besar. Dengan dada yang berdebar-debar, ia melihat bagaimana Anusapati telah memeras segenap tenaganya di dalam latihan-latihan yang berat selama beberapa malam berturut-turut. Sumekar menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia kagum atas kemauan Anusapati yang seolah-olah telah membakar jiwanya. Namun pada itu, selagi Anusapati mengerahkan segenap tenaganya menghantam tebing yang berbatu-batu padas, mereka telah dikejutkan oleh ledakan kekuatan yang luar biasa menghantam dan memecahkan sebuah batu besar tidak jauh dari tempat latihan itu. Sejenak Anusapati seakan-akan telah membeku di tempatnya. Bukan saja Anusapati, tetapi Sumekar yang bersembunyi di balik sebuah batu pun menjadi tegang karenanya. Mereka sadar bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak terkira besarnya. Belum lagi Anusapati berbuat sesuatu, terdengar suara tertawa yang berkepanjangan dari arah batu yang pecah itu. Semakin lama semakin keras, sehingga seolah-olah telah mengguncangkan jurang yang dibatasi oleh dua buah tebing, sebelah menyebelah yang tinggi itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana.
pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.